Pemirsa, serangan Zionis Israel di wilayah Libanon baru-baru ini mengakibatkan gugurnya seorang anggota TNI penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda yang bertugas dalam misi pasukan sementara PBB di Libanon atau UNIFIL. Seorang prajurit gugur akibat tembakan artileri tidak langsung di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia dekat Ajdid Al-Qusar di distrik Marjaun, Lebanon Selatan pada hari Minggu 29 Maret. Prajurit yang gugur atas nama Praka Farizal Ramadan. Sementara satu prajurit terluka berat dan dua lainnya luka ringan. Pasukan perdamaian PBB di Libanon atau UNIFIL menegaskan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701 dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Indonesia dengan tegas mengutuk insiden itu dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan. Dalam unggahannya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan jika keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian PBB harus dihormati sepenuhnya. Setiap bahaya terhadap penjaga perdamaian tidak dapat diterima dan merusak upaya kolektif untuk menjaga perdamaian. TNI menyampaikan rasa duka mendalam atas gugurnya satu prajurit dan korban luka dalam serangan Zionis di UNIFIL. Prajurit TNI yang terluka tengah dirawat di Rumah Sakit St. George di Beirut. Pemirsa, lalu langkah apa yang tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyikapi gugurnya prajurit TNI saat bertugas menjaga perdamaian di Libanon akibat serangan Zionis? Kita membahasnya bersama dengan pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Dengan Eva di studio, Pak Agung, Indonesia terdampak langsung dalam eskalasi di Timur Tengah. Prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen UNIFIL di Lebanon menjadi sasaran rudal pasukan Zionis. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, Pak Agung? Pertama-tama kita ucapkan berduka cita ya atas gugurnya prajurit kita untuk menjalankan tugas negara. Jadi pertama-tama sebelumnya itu sudah setiap dalam prosedur standar penjaga perdamaian PBB itu maka ada beberapa prosedur di sini. Antara lain dia harus take over dan static position, personil masuk ke dalam bunker atau posisi terlindung. Jadi tidak ada perintah keluar kecuali atas perintah komandan. Kemudian melaporkan, mengobservasi siapa yang menembak duluan, jenis senjatanya, koordinat pelurunya. Setelah itu nanti oleh penghubung akan menghubungi dua pihak, komandan lapangan dua pihak yang bertikai melakukan gencatan senjata darurat. Nah, masalahnya sekarang adalah di saat itu terjadi adalah kelihatannya pihak Hezbollah dan pihak Israel sedang konflik berat karena memang terkait dengan konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel, dan Hezbollah juga sebagai proksi daripada Iran juga melaksanakan sedang ada konflik, sedang ada kontak senjata, baik kontak senjata yang berat dan artileri atau kontak senjata ringan. Namun dalam saat ini memang kondisinya sekarang dari informasi kita dapat bahwa pasukan Israel dalam kondisi agak terdesak dan banyak dapatkan korban dan khususnya persenjataannya dan peralatan-peralatannya cukup hancur. Jadi kali ini sangat ofensif daripada pasukan dari Hezbollah ya. Nah, kalau apa yang kita lihat ya tentunya sebagai pihak kita Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan Mabes TNI tentunya harus sesuai dengan prosedur UNIFIL. UNIFIL itu memiliki prosedur tentu adalah investigasi tentang hal ini. Namun tentu ada juga yang kita tidak bisa sepenuhnya hanya bersandar pada birokrasi PBB ini,
yang kadang-kadang cukup lamban dan kadang terserah kepentingan daripada pihak-pihak terkait. Saran saya adalah selain itu kita harus aktif mengadakan false protection review secara mandiri, dan kalau perlu kita mungkin mengirim investigasi mandiri juga untuk mendampingi tim dari Unifil untuk mengetahui apa yang terjadi, karena tentunya ini untuk mengatur prosedur kita sendiri, dan sekaligus juga kita kan ingin terlibat aktif dalam banyak perdamaian di Timur Tengah. Jadi kita perlu punya tim sendiri yang tentu tidak bisa dilakukan oleh pasukan yang di sana, tapi ada tim yang ahli yang mengecek memeriksa apa yang terjadi sesungguhnya dan bisa membuat prosedur baru untuk mencegah hal ini terulang. Menyampaikan protes ke PBB meskipun tadi ada resikonya lambat, kemudian melakukan investigasi mandiri. Tindakan ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, Pak Agung, dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Apa hukuman yang pantas bagi Zionis? Biasanya dalam jalur PBB, maka hukumannya itu ada berupa melewati Dewan Keamanan, itu akan menyalurkan, dan tapi masalahnya sering adalah untuk Israel hal seperti ini kadang-kadang mereka mengabaikan hasil daripada keputusan Dewan Keamanan, dan juga tentunya mereka tentu akan mengadakan penyelidikan sendiri, namun kita tidak bisa campur tangan pada penyelidikan dilaksanakan oleh Israel. Dan seperti kita ketahui, untuk sudah berurusan dengan seperti ini, Israel sangat memproteksi pasukannya, dan kadang-kadang banyak juga terjadi salah tembak atau salah apa kepada masyarakat sipil atau wartawan jurnalis, itu tidak ada tindak lanjutnya. Memang ya mereka seperti itu. Nah, sekarang dengan kita, mestinya karena kita tidak punya hubungan diplomatik langsung dengan Israel, tentunya tentu pemerintah mestinya sudah harus tahu ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memberi tekanan. Biasanya tekanannya adalah dengan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh PBB. Namun kita tahu bahwa sanksi atau hukuman itu kadang-kadang malah justru dianggap bahwa PBB itu anti-Semit lah, anti-Israel. Nah, itu yang menjadi dilema kita. Yang pasti kita kerjakan adalah tentu kita protes keras, tapi dan juga kita akan membuat prosedur keamanan yang lebih rigid kepada pasukan kita. Dan kita tidak akan mau melakukan tugas-tugas yang sangat berbahaya sesuai dengan kondisi seperti ini. Terkait dengan poin prosedur keamanan, Pak Agung, langkah apa yang perlu dilakukan Indonesia agar pasukan perdamaian terhindar dari konflik ini di tengah eskalasi Timur Tengah saat ini? Perlukah evaluasi dan tarik pasukan dari Lebanon? Nah, mestinya nanti tim investigasi ini akan menemukan situasinya bagaimana. Bila ternyata diketahui ada sengaja, maka pemerintah tentu perlu mempertimbangkan keberadaan kita di sana, karena kita tidak bisa mengorbankan pasukan untuk berada di tempat yang memang situasinya memang tidak kondusif bagi perdamaian. Di mana kedua belah pihak tidak mau untuk berdamai, artinya mungkin tidak cukup pasukan peacekeeping, tapi peace enforcement. Nah, mungkin statusnya ditingkatkan, dan tentu berbeda dengan status peacekeeping, peace. Nah, masalahnya adalah peace enforcement terhadap Israel itu ada suatu hal yang mungkin agak susah ya, karena pertama negaranya memang negara yang beranggapan mereka memiliki hak istimewa untuk melakukan hal-hal tertentu yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan. Dan hampir semua daripada keputusan PBB terkait dengan mereka tidak dipatuhi, dan terkait dengan ini juga mungkin ada kecenderungan seperti itu, atau paling nanti jatuhnya hanya pada hukuman kepada personel yang bersangkutan. Cuman itu pun juga tergantung dari Israel. Jadi kita tidak punya alat penekan lebih daripada kita melalui jalur PBB, jalur Unifil, atau jalur daripada dari Sekretaris Jenderal PBB yang akan melaksanakan tindakan terkait dengan hal ini. Kita tunggu langkah PBB, tentu duka mendalam untuk prajurit TNI yang gugur diserang oleh Israel. Terima kasih Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.